Indonesia sempat menjadi isu hangat di dunia internasional lantaran adanya sekelompok separatis yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dinamakan dengan Gerakan Aceh Merdeka. Diketahui bahwa kasus ini merupakan isu agama di mana Aceh dengan penganut Islam yang cukup taat, karena ketaatannya itu mereka melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Gerakan Aceh Merdeka lahir pada tahun 1976 yang didirikan oleh Hasan Ditiro yang merupakan cucu dari Tengku Cik Ditiro, salah seorang pahlawan pada masa kolonialisme. GAM ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu pada tahun 1976 sampai 1979. Pada fase pertama ini terdapat 70 orang anggota yang dipimpin oleh orang-orang dengan pendidikan yang bagus. Akhirnya pada tahun 1979 terdapat kelompok yang menentang gerakan ini dan para pemimpin dari gerakan ini dibunuh dan disekap sehingga gerakan ini berhenti dan hilang. Kemudian fase kedua yaitu pada tahun 1989 sampai 1998. Pada fase ini, para gerilyawan yang telah dilatih militer di Libya yaitu mulai tahun 1986 mulai kembali ke Aceh dan melatih para gerilyawan lokal pada saat itu untuk kembali melancarkan aksi mereka melakukan pemberontakan. Pada saat ini, pemerintah mengeluarkan kelompok untuk mengatur mereka yang dinamakan dengan DOM atau daerah operasi militer. Pada saat ini banyak terjadi pelanggaran HAM di mana kelompok para pemberontak dirampas hak asasinya, mulai dari dibunuh, disekap, sampai yang wanitanya diperkosa. Dan fase ketiga yaitu dari tahun 1998, tepatnya pasca selesainya pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Hal ini menjadi kesempatan bagi Gerakan Aceh Merdeka untuk memperbaharui strateginya, sehingga pada 2003 kelompok pemberontak ini jumlahnya meningkat dan sudah menyebar di seluruh wilayah Aceh. GAM berpendapat bahwa Aceh bergabung dengan Indonesia itu tidak secara sukarela dengan 2 alasan utama mereka. Yang pertama, bagi GAM, Aceh merupakan satu negara tersendiri yang diakui oleh dunia internasional, terbukti dari perjanjian antara Kesultanan Aceh dengan Britania Raya dan juga Irlandia Baru, dan juga perjanjian Anglo di Belanda. Dan alasan kedua, pada saat penggabungan Aceh kepada Republik Indonesia, tidak ada masyarakat Aceh yang dilibatkan. Jadi menurut mereka, hak untuk mereka menentukan nasib mereka telah direnggut, yang tercermin dalam Deklarasi Ulang GAM pada 4 Desember 1976 yang dinyatakan tidak sah. Oke, sebelum masuk ke pemaparan selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah gerakan Aceh Merdeka, dalam Islam sendiri udah ada beberapa cara untuk menyelesaikan sebuah konflik atau masalah yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159 dan juga Asyura ayat 38, di mana ayat-ayat Al-Quran ini menyarankan untuk melakukan musyawarah ataupun dialogisasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik. Nah, musyawarah ini diartikan oleh para ahli sebagai suatu cara dengan cara berkumpul, baik itu individu yang terlibat maupun kelompok yang terlibat, berkumpul di suatu tempat untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan dimintai pendapat masing-masing, yang dimana nanti pendapat itu dikumpulkan dan juga dicari yang terbaik gitu untuk menyelesaikan sebuah solusi. Nah, dalam penyelesaian konflik gerakan Aceh Merdeka dan dengan pemerintah ini, sebetulnya udah ada suatu cara yang seperti bertemu atau musyawarah antara kedua belah pihak, di mana cara-cara ini tuh udah dilakukan mulai dari tahun 2000 pada kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.
analisis gitu masalah konflik GAM ini melalui teori kedatangan Islam di Nusantara. Kita tahu sendiri bahwa agama Islam ini masuk ke Nusantara ini dengan berbagai teori Persia, Arab, Cina. Lalu Aceh sendiri ini merupakan salah satu wilayah gitu yang didatangi atau memeluk agama Islam pertama di Nusantara gitu pada abad ke-7 Masehi, dan di wilayah Pasai, Aceh Tarlak. Dan Islam ini pertama kali ke Aceh ini melalui perdagangan dan interaksinya dengan pedagang Arab gitu. Lalu pada abad ke-12 Masehi, Islam ini semakin mengakar di Aceh melalui upaya dakwah dari para ulama dan misi-misi lain. Dan dari salah satu jurnal yang saya jadi acuan referensi ini mengenai Aceh dalam peran Aceh gitu dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kita tahu Aceh ini menjadi sebuah pusat kerajaan maritim gitu pada saat itu, yang islami dan mandiri dalam perdagangan, hubungan politik dan diplomatik ini yang kuat. Dan Aceh ini menjalin kerajaan-kerajaan dengan kerajaan Islam seperti Persia, Mughal, dan dinasti Tuski Urmani, dan memberikan bahkan Aceh ini mendapatkan pengakuan internasional gitu terhadap posisi Aceh di dunia Islam pada abad ke-16. Nah, keterkaitannya kuat gitu antara kesultanan dan nilai-nilai Islam menjadi faktor yang memperkuat identitas Islami di Aceh. Lalu, seiring dengan kemajuan ekonomi, politik, dan budaya, Kesultanan Aceh, pemikiran keagamaan dan penyebaran dakwah Islam ini semakin meningkat gitu di wilayah Aceh, dan didasarkan juga pada nilai-nilai Islam. Dan di sini juga menciptakan fondasi kuat untuk identitas Islam di Aceh itu sendiri. Pada saat yang sama, peran sufisme dan penyebaran Islam melalui lembaga pendidikan dan pengkaderan ulama di Aceh ini juga dapat dilihat gitu sebagai faktor yang memperkuat keyakinan dan identitas Islam di tengah masyarakat. Lalu ada pengaruh Aceh dalam penyebaran Islam di Nusantara yang terakhir. Kita tahu bahwa Kesultanan Aceh ini memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam di Nusantara lewat penaklukan daerah-daerah, lembaga pendidikan, dan pengkaderan ulama itu sendiri. Dan Aceh ini menjadi pusat gitu bagi pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan Islam bahkan di Asia Tenggara. Kontribusi Aceh dalam membuka pintu gerbang umat Islam di Nusantara juga bahkan mengatakan bahwa gerbang ke Tanah Suci dalam peran pentingnya dan penyebaran Islam disebut. Dan kita tahu gitu dari sejarah-sejarah yang saya jelaskan dapat dipahami gitu bahwa keterkaitan kuat antara identitas Islami Aceh dan sejarah kesultanan ini dapat memainkan peran gitu dalam perkembangan konflik disparatis Aceh. Kesadaran akan nilai-nilai dan sejarah Islam di Aceh ini juga mungkin telah mempengaruhi perasaan otonomi dan identitas masyarakat Aceh, yang pada gilirannya juga dapat menciptakan landasan untuk konflik GAM ini. Akan menjelaskan peran internasional dalam menanggapi konflik GAM yang ada di Aceh. Mulai dari seperti yang kita ketahui, GAM itu merupakan suatu gerakan Aceh Merdeka yang merupakan kelompok separatis yang berada di wilayah Aceh. Dalam hal ini, internasional juga menanggapi secara serius konflik ini yang melibatkan berbagai macam pihak. Pada hal ini, PBB pada tahun 2002 menurunkan Satgas UNICEF yang membuktikan komitmen PBB dalam mendukung penyelesaian konflik yang terjadi di Aceh. Terbentuknya Forum Dialek Aceh, yakni adalah Aceh Monitoring Mission atau biasa disebut dan disingkat AMM, yang telah ditandatangani suatu nota kesepahaman pada tahun 2005. Forum ini berperan penting dalam memastikan pihak yang berselisih ikut menjaga perdamaian tersebut. AMM terdiri dari 5 negara ASEAN, yakni ada Brunei, Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga organisasi ini selesai masa tugas pada tahun 2006. Secara keseluruhan, melalui kolaborasi serta dukungan dari berbagai pihak internasional, maka tercapailah kesepakatan damai pada tahun 2005 yang bukan hanya mengakhiri konflik, akan tetapi juga membuat akses bagi perdamaian, pembangunan, kesejahteraan di wilayah Aceh juga merasakan dampak positif atas hal tersebut. AMM memiliki fungsi antara lain memonitor berbagai pergerakan dari GAM dan juga anggotanya, serta memonitor berbagai penegakan situasi hak asasi manusia
dan juga membentuk kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Tugas AMM adalah untuk memantau reintegrasi anggota GAM yang aktif ke masyarakat, memantau situasi hak asasi manusia, dan memberikan bantuan memutuskan berbagai kasus amnesti yang disengketakan. Sekian. Presentasi atau penjelasan mengenai penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia dari segi ilmu politik, yaitu adanya peran negara, agama, kebijakan, dan masyarakat. Dalam rangka penyelesaian masalah di Aceh, pemerintah pusat seringkali melakukan kebijakan militeristik yang cukup represif. Ini membuat rakyat Aceh ini sangat menderita. Mereka hidup dalam kemiskinan, kebingungan, ketakutan, dan merasa tertekan dalam berbagai aspek. Namun, pemerintah pusat kembali menggelar operasi-operasi militer setelah dicabutnya status daerah operasi militer pada masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1998. Kemudian, langkah-langkah pemerintah Presiden pada masa pemerintahan Habibie dalam penyelesaian konflik Aceh sebenarnya sudah mencoba untuk lebih mengedepankan pendekatan keamanan dengan menggunakan militer dan polisi dalam menjaga keamanan di Aceh. Kemungkinan besar karena meski secara formal Habibie ditunjuk sebagai presiden baru, namun beliau tidak memiliki kontrol penuh atas polisi militer yang kala itu secara personal berada di tangan Jenderal Wiranto. Pada awal tahun 2000, ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden, pada masa pemerintahan beliau diharapkan adanya langkah-langkah pemerintah yang berorientasi kepada penyelesaian konflik di Aceh. Presiden Abdurrahman Wahid mencoba melakukan pendekatan baru yang disebut sebagai pendekatan ekonomi dan politik, serta mencoba membuka dialog damai dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian, pada tanggal 30 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid ini meminta kesediaan Henry Dunant Center of Humanitarian ataupun HDC untuk berperan sebagai penengah dalam proses perundingan atau untuk memfasilitasi dialog kemanusiaan guna menyelesaikan konflik Aceh. Langkah ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau gerbang menuju penyelesaian konflik yang sebenarnya, dengan tujuan yang pertama mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh akibat konflik melalui Komite Bersama Kemanusiaan, dan yang kedua menyediakan bantuan keamanan guna mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dan untuk mengurangi ketegangan serta kekerasan yang dapat menyebabkan penderitaan. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan untuk mendapatkan solusi damai terhadap situasi konflik di Aceh. Yang selanjutnya terdapat peran agama dalam penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka ini. Yang pertama, terdapat faktor identitas dan juga solidaritas. Agama Islam ini menjadi bagian dari identitas dan juga solidaritas masyarakat Aceh dengan menggunakan agama sebagai salah satu cara untuk menggalang dukungan dan memperkuat identitas Aceh yang berbeda dari Indonesia secara umum. Yang kedua, terdapat faktor legitimasi. Pemimpin dan anggota Gerakan Aceh Merdeka sering menggunakan retorika agama untuk memberikan legitimasi pada perjuangan mereka. Mereka cukup mengklaim bahwa perjuangan mereka ini untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai Islam di Aceh. Yang faktor selanjutnya, terdapat hukum syariah. Gerakan Aceh Merdeka ini juga mendukung implementasi hukum syariah di Aceh sebagai bagian dari identitas dan otonomi yang mereka perjuangkan. Kemudian di samping itu, masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam konteks separatisme Gerakan Aceh Merdeka. Di antaranya, yang pertama, dukungan dan juga partisipasi. Masyarakat Aceh ini memberikan dukungan moral dan juga material kepada Gerakan Aceh Merdeka. Ini termasuk berbagai kelompok seperti intelektual dan juga profesional, ulama, dan juga rakyat biasa. Yang kedua, adanya identitas dan juga solidaritas. Tentu, masyarakat Aceh ini memiliki identitas yang kuat dan solidaritas yang mendalam terhadap Gerakan Aceh Merdeka, yang seringkali dianggap sebagai perwakilan dari aspirasi mereka untuk otonomi dan pengakuan hak-hak mereka. Yang terakhir, yaitu ada faktor perlawanan dan kekecewaan. Kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan perlakuan yang dirasakan tidak adil telah menyebabkan munculnya tindakan perlawanan yang dimanfaatkan untuk mengeksploitasi dukungan massa. Oke, setelah mendengar pemaparan dari para pemateri sebelumnya, menurut kelompok kami, solusi ideal yang diberikan untuk penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka adalah dengan berdialogsasi antara kedua belah pihak yang berkonflik, baik itu pemerintah Indonesia maupun kelompok Gerakan Aceh Merdeka tersebut. Solusi dialogsasi ini merupakan solusi yang terbaik menurut kelompok kami. Hal ini tuh karena udah terbukti gitu loh bahwa si dialogsasi ini tuh bisa menghentikan konflik antara pemerintah dan juga kelompok separatis, kelompok Gerakan Aceh Merdeka ini. Nah, ada bukti-buktinya bahwa dialogsasi ini menghasilkan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Helsinki, dan perjanjian ini tuh isinya penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dan juga kelompok Gerakan Aceh Merdeka tersebut. Nah, dalam perjanjian ini bahkan pemerintah Indonesia memberikan otonomi daerah kepada Aceh untuk menjalankan pemerintahannya sendiri di Aceh. Manfaat yang kelompok kami peroleh dari penelitian ini adalah bahwa implementasi penyelesaian sebuah konflik yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Ada yang melalui
cara Islam, cara modern maupun kekerasan. Peran-peran pemerintah, internasional, bahkan masyarakat itu sendiri penting agar perdamaian dan penyelesaian konflik dapat terrealisasikan.